Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat-Nya yang dengan itu memudahkan kebaikan-kebaikan bagi hambanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hamba-hamba yang dipilih-Nya untuk mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan dan ketakwaan mereka kepadanya. Yang ini sungguh merupakan puncak dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Kita kembali bertemu dalam rangka untuk mengusahakan mengisi hidup kita, mengisi sisa dari waktu kita dengan sebab-sebab yang menjadikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sempurna kepada diri kita. Kita berusaha untuk mengenal keimanan, mengenal keutamaan cinta kepada Allah, sehingga menjadikan hubungan kita dengan manusia lainnya, bahkan sikap kita terhadap makhluk yang lainnya, dibangun di atas keyakinan yang mulia ini, dibangun di atas sifat yang agung ini, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan puncak dari keimanan dan landasan utama dari agama Islam yang mulia ini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Bertolak dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah hadis ini adalah hadis yang tidak asing. Hadis yang seharusnya dikenal oleh setiap muslim untuk diambil faedah daripadanya, karena mengandung satu ajaran, satu petunjuk yang sangat besar yang tentu dirindukan oleh orang-orang yang beriman, yang mengharapkan kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu kama yakrahu ay yukdhafa finnar." Ada tiga sifat, ada tiga perkara. Barang siapa yang memiliki tiga perkara ini secara sempurna dalam dirinya, maka dia akan merasakan halawatal iman, kemanisan iman yang merupakan pertanda kesempurnaan imannya. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma.
dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dengan dia mencintai seorang manusia, mencintai orang lain tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha, dia membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada perbuatan yang buruk setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia benci, tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, yang demi Allah hadis ini mestinya adalah hadis yang sangat menggembirakan hatinya orang-orang yang beriman ketika mendengarkannya, karena ternyata iman yang sempurna itu memiliki halawah, kemanisan. Karena ternyata kecintaan yang benar-benar bersumber dari hati manusia, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan hubungan manusia, hubungan seorang hamba dengan manusia yang lainnya menjadi sebab dan sumber kebaikan bagi dirinya. Oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, hadis ini adalah di antara hadis Nabi SAW yang menggambarkan kepada kita bahwa kemanisan itu benar-benar dirasakan, benar-benar bisa dicicipi oleh hatinya orang-orang yang beriman. Jadi bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar angan-angan kita atau bacaan-bacaan tentang sifatnya orang-orang yang soleh sebelum kita. Tidak. Ini bisa kita usahakan dengan izin Allah. Ini bisa kita dapatkan dengan taufik dari Allah kalau kita mau mengusahakan sifat-sifat tersebut. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Mungkin juga antum ketahui, semakna dengan hadis ini yang menggambarkan iman itu memiliki rasa yang manis dan nikmat adalah hadis lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman, kenikmatan iman. Siapakah dia? Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, ridho terhadap segala ketentuannya, dan ridho untuk beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Kemudian orang yang ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, orang yang ridho kepada agama Islam sebagai agamanya, dan ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sebagai panutannya dan sebagai imamnya satu-satunya. Perhatikan dua hadis ini menggambarkan iman itu memiliki rasa yang dirasakan oleh orang yang seorang hamba yang diberi taufik untuk memiliki sifat-sifat ini dengan perasaan yang nyata, sehingga ketika dia beribadah kepada Allah dia akan merasakan nikmat. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah dia merasa gembira. Ketika dia mempelajari sebab-sebab yang menyempurnakan imannya, dia bersemangat untuk mengejarnya. Ketika menafsirkan hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, "Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu wala syakka fi anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khalusat halawatul imani fi qalbihi fadzaka ta'mahu." Tidak ragu lagi kata beliau,
tidak ragu lagi bahwa orang yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis ini, maka sungguh kemanisan iman, kelezatan iman telah merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan, mendapati kemanisan dan kelezatannya secara nyata. Secara nyata. Dan ini nantinya merupakan jawaban ayyuhal ikhwatu fillah. Ini merupakan inti dari rahasia kenapa orang-orang yang sempurna imannya rela mengorbankan apapun yang mereka miliki dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Kenapa para sahabat Nabi SAW rela untuk mengorbankan semua hartanya hanya untuk bisa berhijrah mengikuti hijrahnya Rasulullah SAW. Kalau sudah kemanisan iman yang dirasakan, orang yang memilikinya tidak mau menggantikannya selama-lamanya dengan apapun. Dan ini yang menjadi sebab yang meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman ketika menghadapi ujian apapun di dunia. Ujian menundukkan hawa nafsu, ujian cinta kepada dunia yang berlebihan, cobaan-cobaan dalam mempertahankan agama di jalan Allah, yang mungkin juga antum pernah dengarkan dan sering diulang dalam kajian-kajian. Ketika terjadi dialog antara Raja Romawi Heraklius dalam sebuah kisah atau hadis yang panjang, di antaranya ketika beliau atau dia ini bertanya kepada Abu Sufyan tentang sebab atau tentang keadaan para sahabat Nabi SAW dan keteguhan mereka dalam mempertahankan keimanan di awal datangnya Islam. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi. Apakah ada di antara para sahabat yang kemudian murtad meninggalkan agamanya setelah mereka masuk ke dalam Islam? Dijawab oleh Abu Sufyan, la, tidak ada sama sekali. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, tapi dia menjawab dengan jujur. Tidak ada seorang sahabat pun yang meninggalkan agamanya. Bayangkan, ujiannya tidak main-main, semua harta, semua penderitaan mereka rasakan, tapi tidak ada yang bergeming untuk meninggalkan agamanya. Kemudian dijawab oleh Raja Romawi ini dan kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW. Apa rahasianya? Beliau orang ini mengatakan, Raja Romawi ini mengatakan dari pengetahuannya terhadap kitab Injil, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang demikian gambarannya iman kalau kemanisannya, kelezatannya telah merasuk ke dalam hati manusia. Kalau ini sudah dirasakan, semua menjadi indah. Menderita di jalan Allah menjadi nikmat. Berpayah-payah untuk mendekatkan diri kepada Allah menjadi sesuatu yang lezat. Nah, ini kuncinya. Kalau kita bertanya, kenapa para sahabat demikian semangat berjihad di jalan Allah? Kebanyakan jihad mereka adalah di siang hari dan berpuasa. Hanya makan satu korma untuk berapa orang? Apa sebabnya mereka bertahan bisa sedemikian rupa? Padahal mereka juga punya nafsu. Mereka juga manusia biasa. Penderitaan-penderitaan. Bahkan ketika diminta untuk mengorbankan semua harta asal bisa mempertahankan agama, mereka lakukan. Apakah mereka tidak punya cinta terhadap harta? Jawabannya mereka punya cinta kepada harta. Mereka punya hawa nafsu, tetapi kemanisan iman melebihi semua itu yang mereka rasakan. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, ini merupakan kunci kebaikan yang seharusnya dicari oleh setiap muslim agar hidupnya benar-benar bernilai. Dan alhamdulillah, petunjuk Nabi SAW menjelaskan kepada kita dengan sempurna cara untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Sekarang kita kembali kepada penjelasan dua hadis di atas. Rasulullah SAW menyebutkan tentang tiga sifat. Barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan kemanisan atau kesempurnaan iman. Ini menggambarkan apa? Bahwa kemanisan iman itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Maksudnya apa? Kita tidak boleh berputus asa dengan mengatakan, sudahlah biar saya begini-begini saja dalam keimananku. Tidak boleh. Siapa yang menjamin Anda dengan iman yang saat ini sudah selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin seorang yang mencukupkan diri dengan iman yang pas-pasan ketika ada ujian dan goncangan kemudian imannya runtuh? Dan kenapa kalau untuk urusan dunia kita selalu berusaha mencari yang paling tinggi, yang paling mulia, tapi untuk urusan agama kita hanya mencukupkan dengan sesuatu yang seadanya dan pas-pasan? Jelas ini merupakan tekad yang lemah. Ini bukan merupakan ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman yang sempurna itu dengan taufik dari Allah bisa kita usahakan. Bisa kita melatih diri untuk mendapatkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya segala kebaikan, yang maha kuasa atas segala sesuatu, Dia maha kuasa untuk bisa menjadikan keimanannya para sahabat sempurna dan demikian indah, maka siapakah yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan nikmat tersebut kepada kita? Asal apa? Kita jujur dalam memintanya, sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah, dan berjuang keras untuk mengusahakannya dalam diri kita. Jadi Allah maha kuasa dan segalanya mudah baginya, bagi orang-orang yang dimudahkannya. Makanya dengan ini menjadikan seorang hamba optimis dalam kebaikan, bersandar kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ingat, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Wadud, yang maha mencintai hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan cinta kepada hambanya, maka akan terbuka kesempurnaan iman dalam hatinya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Fattah, maha pembuka pintu-pintu kebaikan. Maka kalau Dia telah membuka pintu-pintu hati manusia untuk menerima cahaya iman, maka imannya akan sempurna. Ingat, Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, dan di antara makna rezeki yang paling khusus adalah rezeki yang berupa keimanan, ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh dalam diri manusia. Minta kepada Allah dengan nama-nama tersebut, karena Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, ad-du'a'u huwa miftahu kulli khairin. Berdoa, meminta sungguh-sungguh kepada Allah, itu adalah kunci segala kebaikan, kunci segala keutamaan dan kemuliaan. Jadi pertama kita perbaiki tekad kita untuk mengharapkan kebaikan ini kita dapatkan karena Allah menjelaskan bahwa ada sifat-sifatnya, cara untuk mendapatkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak mustahil untuk kita usahakan dalam diri kita dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Cinta kepada Allah asalnya adalah fitrah, karena semua manusia mengakui kebaikan-kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat adalah dari sisinya. Maka ini cukup untuk menjadikan mereka harusnya lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala dari melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Apalagi kalau fitrah tadi disempurnakan dengan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, sempurnanya rahmat kebaikan-kebaikannya. Maka ini pasti akan menjadikan hatinya orang-orang yang beriman dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang mana di samping itu hati manusia sendiri tidak akan mungkin tenang, tidak akan mungkin merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya sebelum dia mengenal Robnya dan mencintainya melebihi daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ini ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang sering saya nukilkan dalam kajian-kajian. Jadi cinta kepada Allah bukan perkara yang sulit dengan taufiknya. Mudah, kenapa? Fitrah manusia mengakui fama bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apa saja yang kamu dapatkan wahai manusia itu dari Allah. Maka fitrah manusia mengakui penciptanya adalah Allah, yang memberikan rezeki baginya adalah Allah. Apalagi orang-orang yang beriman yang mengetahui, yang merasakan nikmatnya hidayah Islam dan hidayah sunnah. Dari siapa? Kalau bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ucapannya siapa? Ucapannya penduduk sorga dalam Al-Quran. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kami hidayah untuk bisa mengenal kebaikan ini. Dan sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal ini secara fitrah manusia. Apalagi hati manusia memang butuh untuk menjadikan Allah yang paling dicintainya, maka ini cukup untuk menjadikan manusia dengan merenungkannya, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang sebagian besar isi dan petunjuknya adalah tentang keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, sebagaimana ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maka ini cukup untuk menjadikan sebab yang menumbuhkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri seorang hamba yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah, belajar Al-Quran, merenungi isinya. Petunjuk terbesar dalam Al-Quran adalah untuk ini, yang mana kita ketahui ketika Al-Quran dikatakan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka pasti kandungannya yang mayoritas adalah sebab utama untuk menyempurnakan ketakwaan dan keimanan manusia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i min dzikri asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah. Wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati a'dhamu qadran min ayatil ma'ad. Di dalam Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya lebih banyak, karena ini lebih dibutuhkan manusia dibandingkan yang lain. Tentang ini lebih banyak, lebih dominan dalam Al-Qur'an dibandingkan dengan penjelasan tentang hari akhir, makanan, minuman, kenikmatan di sorga. Tentu kenikmatan di sorga motivasi besar bagi manusia untuk beramal, iya kan? Supaya dia bisa bersabar, dijanjikan kenikmatan di sorga agar dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Tapi ternyata mengenal Allah lebih besar dibandingkan semua itu. Makanya Al-Quran mayoritas petunjuknya adalah tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahkan kata beliau, wal ayat, dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah a'dhamu qadran, lebih besar, lebih agung kedudukannya dibandingkan ayat-ayat tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Maksudnya apa? Ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah seperti ayat kursi yang disebut sebagai a'dhamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Paling agung artinya paling besar pahalanya kalau dibaca dan direnungkan. Paling kuat pengaruhnya dalam menyempurnakan iman, menyempurnakan kecintaan kepada Allah kalau dibaca dan dihayati isinya. Berarti ayat-ayat ini kalau kita baca dengan seksama, kalau kita ngaji membaca Al-Quran, kalau kita benar-benar merenungkannya, maka mau tidak mau hati manusia akan menerima dan menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Inilah ayyuhal ikhwatu fillah, satu-satunya cara untuk bisa mencintai Allah melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan,
man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mencintai Allah dengan keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifat dan perbuatannya, maka pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatu fillah, perkara ini Allah sukai pada diri manusia. Berarti Allah akan membantu orang yang mengusahakannya. Al-Quran itu bukan petunjuk yang sulit kalau kita mau menguatkan tekad dan berusaha dengan sungguh-sungguh serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berjanji dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh-sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu sebagai peringatan. Apakah ada orang yang mau mengingat, mengambil pelajaran? Maksudnya Al-Quran itu mudah petunjuknya. Kalau dalam masalah hukum saja kita bisa paham dengan mudah kalau kita baca Al-Quran. Kalau masalah memahami janji Allah di hari kemudian, kita bisa mudah memahaminya. Apalagi perkara yang paling dibutuhkan oleh hati manusia, yaitu mengenal Allah. Ini sangat Allah mudahkan bagi hamba-hamba yang dikehendaki kemuliaan dan keutamaan baginya. Oleh karena itu, ini menggambarkan kepada kita bahwa untuk meraih hal ini bukan hal yang mustahil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan baginya. Makanya ketika Allah, apa ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang terkenal dalam Sahih Bukhari, kisah tentang seorang sahabat yang ketika selesai sholat, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat, selalu mengakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Singkat hadisnya, ketika ditanya oleh sahabat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat bertanya kepadanya, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik, tanyakan kepadanya kenapa dia melakukan itu. Maka sahabat yang mulia ini menjawab, li'annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, itu mengandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya mencintai, senang membaca surat tersebut. Ketika ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Mencintai surat Al-Ikhlas, ringkas dan semua kita hafal. Cukup kita renungkan kandungan isinya untuk menimbulkan cinta kita kepada Allah. Karena mengenal keindahan dan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, ini menjadi sebab sahabat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai hamba-hamba yang mencintai kandungan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi dari yang selain keduanya. Mencintai Rasulullah SAW, tentu ini mengikuti kecintaan kepada Allah. Karena sudah kita ketahui, Rasulullah SAW adalah yang menunjukkan kepada kita jalan untuk mengetahui sebab-sebab yang menyempurnakan kecintaan kepada Allah. Makanya sebab yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai manusia tidak lain karena Allah. Yang paling pertama kali dicintai karena Allah adalah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena mencintai manusia, kalau pertimbangannya kebaikan, maka bagaimanapun kebaikan manusia, kebaikan orang tua kita yang paling kita cintai dalam hidup adalah kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia. Tapi kebaikannya Rasulullah SAW adalah kebaikan dalam urusan agama. Semangat beliau dalam menyampaikan dakwah, kecintaan beliau agar umatnya mengetahui petunjuk Allah yang menjadi sebab kebaikan bagi mereka. Wallahi, kalau bukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan Rasulullah SAW yang tidak mengenal lelah, sampai dilempari, sampai dicaci maki dan disakiti, tapi beliau bersabar sehingga petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita bisa rasakan dan kita bisa menikmati keindahannya. Oleh karena itu,
Karena jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini, wajib untuk kita mencintai beliau karena konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh wahai manusia, telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang sifatnya beliau harisun 'alaikum, azizun 'alaihi ma anittum, sangat memberatkan, sangat menjadikan sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal-hal yang menyusahkan umatnya. Artinya apa? Kalau umatnya tidak mendapatkan petunjuk, tidak mau beriman kepada Allah, ini yang menjadikan sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perasaannya Rasulullah SAW. Harisun alaikum, sangat bersemangat untuk mengusahakan kebaikan untukmu, untuk kaum muslimin. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau punya sifat penyayang dan pengasih. Sifatnya Rasulullah SAW. Maka dengan ini yang pertama kali dicintai karena Allah adalah Rasulullah SAW. Saya ringkas ya karena waktu. Kemudian mencintai manusia karena Allah, tidak lain karena Allah. Ini adalah sebab yang menjadikan kesempurnaan iman atau kemanisan iman dirasakan oleh seorang hamba. Kenapa seperti itu? Karena mencintai manusia karena Allah, yakni karena konsekuensi seseorang yang mencintai Allah dan merasakan nikmat ketika mencintai Allah, maka tentu saja dia tidak ingin menjadikan hubungannya dengan siapapun merusak kecintaan ini. Dia tidak ingin menjadikan apapun di dunia ini untuk menggantikan atau mengurangi cinta tersebut. Makanya konsekuensi orang yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai segala sesuatu yang mendukung kecintaannya kepada Allah, baik itu waktu, tempat, manusia maupun amal-amal perbuatan. Bagaimana makna doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Syekh Al-Albani maupun yang lainnya, sewaktu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cinta kepadamu, kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada semua amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jadi apa? Konsekuensi cinta kepada Allah, maka menjadikan seorang hamba cinta kepada segala sesuatu yang mendekatkan dirinya untuk menyempurnakan cinta kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah, maka hatinya tidak akan berpaling kepada selainnya. Hatinya tidak akan berpaling kepada selainnya. Maka disinilah kita menyadari, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, segala sesuatu yang memalingkan manusia dari cinta kepada Allah itu akan menjadi malapetaka dan sumber penderitaan bagi hati manusia itu sendiri. Makanya orang yang mencintai manusia bukan karena Allah, dia akan merasakan berbagai macam penderitaan. Cukuplah penderitaan baginya karena hatinya itu luput untuk diisi dengan sesuatu yang merupakan kebutuhan utama bagi dirinya. Jadi belum penderitaan yang lain, ya. Orang yang luput dari cinta kepada Allah atau mencintai manusia bukan karena Allah, cukuplah sebagai penderitaan karena hatinya itu akan diisi dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keadaannya. Maka dia akan menderita. Dan semua hubungan yang tidak dibangun karena Allah akan berujung dengan penderitaan dan malapetaka bagi manusia. Ini kaidah dan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak. Makanya mengusahakan cinta karena Allah, hubungan manusia karena Allah, ini akan justru menjadi sebab ketenangan hidup kita dan berkurangnya masalah-masalah yang kita hadapi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam hal ini pernah mengatakan,
Wa laqad qadallahu qada'an la yuraddu wa la yudfa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketentuan yang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dihindari. Ala anna man ahabba syai'an siwahu udziba bihi wala budda. Bahwa barang siapa yang mencintai selain Allah bukan karena Allah, mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka itu akan menjadi malapetaka baginya di dunia dan di akhirat nanti, dan itu mesti terjadi. Kenapa? Akan menjadikan dirinya hidup dalam penderitaan, akan menjadikan dirinya jauh dari segala kebaikan, karena memang ini tidak sesuai dengan hati manusia yang merupakan sumber kebaikan. Nah, oleh karena itu, ini penderitaan di dunia. Di akhirat nanti bagaimana? Penderitaan di akhirat nanti, semua bangunan atau hubungan yang dijalin manusia di dunia nanti akan menjadi permusuhan, menjerumuskan seorang hamba, menjadikan dia tertahan kebaikan-kebaikannya karena dituntut oleh orang-orang yang dekat dengannya, yang tidak dijadikan landasan kedekatan mereka karena Allah. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua orang-orang yang berkasih sayang, yang menjalin cinta di dunia, semuanya akan berakhir menjadi musuh satu sama lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang melandasi hubungannya karena takwa, karena Allah. Jadi seorang hamba bisa jadi dia dituntut karena pasangannya di dunia atau orang yang dicintainya di dunia bukan karena Allah. Di hadapan Allah nanti dia akan misalnya banyak kebaikannya, tapi kemudian di hadapan Allah dia dituntut oleh orang tersebut untuk mencari udzur bagi dirinya. Ya Allah, kekasihku si fulan, saya selalu dekat dengannya, tapi dia tidak pernah menasihatiku dalam kebaikan. Dia tidak pernah mengingatkanku untuk taat kepadamu ya Allah. Maka ini menjadi sebab kebinasaan bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penderitaan dunia dan akhirat akibat cinta bukan karena Allah. Makanya ayyuhal ikhwatu fillah, kebahagiaan yang kekal abadi cuma ketika cinta dibangun karena Allah. Nikmatnya dirasakan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Coba antum perhatikan keterangan dari para ulama, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, sewaktu menafsirkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan fana, akan hancur, akan binasa. Dan akan kekallah, akan tetaplah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Para ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat ini mengandung pengertian bahwa semua yang dibangun karena mengharapkan wajah Allah, dia akan kekal dengan kekalnya wajah Allah. Tapi yang dibangun hanya karena dunia, baik itu harta, kecantikan fisik semata-mata, atau popularitas, kedudukan duniawi atau yang lainnya, dibangun karena dunia, hubungan, jalinan, persahabatan atau cinta atau yang lainnya, maka dia akan berakhir dan hancur seiring dengan hancurnya dunia. Inilah penderitaan yang sesungguhnya ayyuhal ikhwatu fillah. Makanya kalau ingin bahagia dunia dan akhirat, jadikanlah cinta kita, hubungan kita kepada orang-orang yang dekat dengan kita karena Allah, mengharapkan wajahnya, yang ini akan menjadikan cinta kita kekal dengan kekalnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya, wa an yakraha ay ya'uda fil kufri, dia membenci untuk kembali kepada perbuatan kufur setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan, dilemparkan ke dalam api. Ini menggambarkan apa? Orang yang beriman, dia punya sifat hatinya karena cinta kepada Allah, maka dia membenci perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kecintaannya kepada Allah.
Makanya orang-orang yang beriman harus berjuang menundukkan hawa nafsunya agar membenci perbuatan maksiat dan tidak mendekati sebab-sebab yang bisa membawa kepadanya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang sempurna iman yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian wahai para sahabat cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu. Kemudian apa? Allah menjadikan kalian benci dan muak terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Siapa yang menjadikan mereka benci? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tadi, siapa yang menyelamatkan seseorang dari kekufuran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita minta kepada Allah. Dan ini pun memberikan faedah kepada kita, kalau kita bisa melaksanakan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat, jangan lupa diri. Itu bukan karena kemampuan diri kita. Kalau seandainya kemampuan diri kita yang jadi sandaran, maka diri manusia, nafsu manusia adalah ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan. Maka itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menjadikan kita benci kepada perbuatan maksiat. Maka syukurilah nikmatnya, karena memang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terputus pada diri manusia. Nah, 3 sifat ini ayyuhal ikhwatu fillah yang merupakan sebab untuk bisa meraih kesempurnaan iman. Ya, kita ringkas karena waktu. Kemudian di hadis yang berikutnya, 3 sifat untuk merasakan kelezatan iman. Apa itu? Man radiya billahi rabban. Ridho kepada Allah sebagai Rabb. Ridho kepada sesuatu diterangkan dalam ucapan para ulama seperti dinukil dalam kitab Faidul Qadir oleh Al-Munawi. Ridho terhadap sesuatu artinya iktafaitu bihi, aku merasa cukup dengannya, merasa puas dengannya sehingga tidak butuh kepada yang lain. Ridho kepada Allah sebagai Rabb artinya ridho terhadap segala ketentuannya. Hukum-hukum dalam syariatnya kita harus ridhoi dan yakini bahwa ketentuan Allah dalam hukumnya adalah untuk kebaikan manusia. Sebagaimana kita ridhoi perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu bersangka baik terhadap ketentuan yang diberlakukannya kepada kita. Ridho terhadap pilihannya, pembagiannya, apa yang diberikannya, apa yang dicegahnya. Ini artinya ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali kepada sikap manusia yang telah merenungkan sempurnanya sifat-sifat Allah, sempurnanya ilmunya, sempurnanya hikmahnya, sempurnanya semua kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Maka dengan ini ketika ada ketentuan Allah, ada hukum Allah, dia yakin bahwa itu adalah yang terbaik bagi manusia. Ini adalah ridho kepada Allah yang kemudian dengan ini mengandung konsekuensi apa? Dia tidak akan menjadikan sesembahan, tidak akan menjadikan tempat berharap, tempat menyandarkan rasa takutnya, tempat menggantungkan dirinya kecuali kepada zat yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan manusia, memberikan kebaikan bagi dirinya dan mencegah segala keburukan dari diri manusia itu. Inilah pengertian ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb. Makanya sifat ini timbul dari mengenal Allah, mengenal kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, yang dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia ridha terhadap segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya, karena dia telah yakin dengan kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya misalnya orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala namanya As-Samad. As-Samad artinya sempurna semua sifatnya, yang dengan itu yasmudu ilaihil khalaiqu bihawaijihim, semua makhluk menghadapkan diri kepadanya dengan semua kebutuhan mereka, karena dia sempurna perlindungannya, sempurna pilihannya, sempurna ilmunya, sempurna pencegahannya terhadap
segala keburukan karena dia sempurna kekuatannya, sempurna keperkasaannya, semuanya sempurna. Maka ini menjadikan manusia ridho untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan tidak akan mungkin dia menyandarkan dirinya kepada makhluk yang lemah seperti dirinya. Memurnikan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hanya mencukupkan diri dengan menjadikan beliau sebagai panutan, sehingga tidak mengambil contoh dari selain beliau dan tidak menjadikan sunnah selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hubungannya dengan ittiba, mau berusaha untuk memurnikan pemahaman dan pengamalan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah beliau. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, inilah sifat-sifat yang jika seseorang hamba menyempurnakan dalam dirinya, niscaya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dia akan merasakan kemanisan iman, kelezatan iman dalam wujud yang nyata dalam dirinya. Inilah orang-orang yang akan merasakan semua ibadah-ibadah yang dilakukannya sebagai sumber kesejukan bagi hatinya, sumber kebahagiaan bagi jiwanya. Inilah makna sabda Nabi SAW dalam hadis yang kita kenal bersama tentang orang-orang, tentang bagaimana Nabi SAW mensifati salat. Beliau SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku melaksanakan salat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa sifat ini berlaku pada semua ibadah yang Allah syariatkan, kalau dilakukan oleh orang yang telah merasakan kemanisan iman. Jadi salatnya akan nikmat, puasanya akan nikmat, zikirnya kepada Allah akan nikmat, bacaan Al-Qur'annya nikmat, semua kebaikan-kebaikan dilakukannya dengan nikmat. Kalau sudah begini apa yang terjadi? Mereka mesti akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Inilah sifat-sifatnya orang yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an sebagai mereka-mereka yang memiliki sifat as-sabiqunal muqarrabun, orang-orang yang terdahulu, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya para nabi alaihi wassalatu wassalam, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, oleh karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, kita sangat butuh untuk mengenal sifat ini dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengisi diri kita meskipun sedikit demi sedikit dengan sifat keutamaan ini. Karena demi Allah ini adalah puncak kebahagiaan di dunia. Ini adalah yang menjadikan sebab seorang hamba akan bahagia lahir batin dunia akhirat. Dan tentu ini merupakan tuntutannya orang-orang yang beriman, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pemberian yang lebih utama, anugerah yang lebih besar daripada pemberian berupa kesempurnaan iman yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba yang dipilihnya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang menjadi sebab untuk menyempurnakan keimanan dalam hati kita, sehingga kita merasakan kemanisan dan kelezatannya ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kemanisan iman, yang inilah makna dari ucapan yang terkenal dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga yang barang siapa belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Sorga dunia artinya adalah halawatul iman, kemanisan iman, kenikmatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk meraih semua itu dengan taufik dan petunjuk serta kemudahan darinya. Demikianlah saya cukupkan karena mungkin masih ada waktu kita berikan untuk bagi yang ingin bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kebaikan untuk kita, dan mohon maaf jika ada yang salah atau kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.